Bapak dan saudara-saudari sekalian, umat beriman yang dikasihi dan diberkati Allah, marilah kita beribadah dengan penuh syukur. Walaupun perjumpaan kita, persekutuan kita adalah persekutuan online. Ia memelihara kita di setiap waktu. Karena itu marilah kita nyatakan syukur kita lewat ibadah saat ini. Ia setia memelihara setiap ciptaan tangannya. Ia ada di setiap musim kehidupan yang silih berganti. Ia menyatakan kehadirannya melalui setiap peristiwa hidup kita. Bahkan makan dan minum yang cukup adalah tanda kehadiran Allah. Karena itu terimalah salam damai sejahtera, kekuatan dan pengharapan dari Allah Pencipta, dari Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus atas kamu sekalian. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita bersama mendengarkan nats pembimbing dalam ibadah ini dengan membuka dari pertama Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Surat pertama Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Demikianlah bunyinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan,
tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan, kita sambut nats pembimbing ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 466A, bait pertama dan bait yang keempat. Saudara-saudari sekalian, saya percaya di minggu-minggu ini kita boleh melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita pun meresponnya dengan menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi mari kita mengakui dengan sadar bahwa pengakuan akan kasih kepada Allah, akan iman kepada Allah, baru sebatas perkataan apabila kita tidak lanjuti dengan tindakan-tindakan nyata. Sejenak saya ajak kita semua untuk memperhatikan hidup kita sepanjang minggu ini. Kita telah menyatakan kasih Allah dalam bentuk apa? Kita telah terdorong untuk mewujudkan kehadiran Allah dalam bentuk apa? Mungkin kita cepat berkata-kata, tetapi lamban untuk melakukannya. Tetapi juga ada banyak orang yang tidak mampu berkata-kata tentang kasih Allah, tetapi mereka telah mewujudkannya dengan tindakan-tindakan konkret. Berbagi apa yang ada pada mereka, itu adalah tindakan konkret mewujudkan kasih Allah. Sebab itu dalam persekutuan hidup bersama, marilah kita mengakui kelemahan, kekurangan, dosa dan kejahatan kita, bahwa menyatakan kasih Allah baru pada sebatas kata-kata. Itu yang paling banyak kita nyatakan. Saudara, mari berdoa. Allah kami yang maha kasih, Allah yang memelihara kami di setiap masa kehidupan. Kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami dari waktu ke waktu. Berkat-berkat-Mu menyertai hidup kami. Dan hari ini kalau kami menikmati kehidupan, kami percaya itu karena Allah tidak pernah menarik kasih setia dari hidup kami. Namun menghayati kasih Tuhan dalam hidup kami mendorong kami untuk merenungkan secara mendalam bagaimana bentuk dari kehadiran kami sekalian dalam hidup ini. Di tengah masa pandemi corona,
ketika Nusa Tenggara Timur kembali dinyatakan merah, aturan-aturan pemerintah segera lebih memperketat bahwa kami harus tinggal di rumah. Tetapi pergumulan lain muncul, bagaimana makan dan minum. Pada sisi itulah sebenarnya ya Tuhan, kami didorong untuk tidak sekedar berkata-kata tentang kemuliaan, tentang kasih, tentang kemahahadiran Allah dalam hidup kami, tapi benar-benar menawarkan sepiring nasi bagi orang yang membutuhkannya, bagi para relawan, bagi para medis, atau siapapun yang bekerja di ruang publik untuk kehidupan dan kebaikan bersama, bahkan bagi mereka yang tidak berpunya. Tapi di hadapan Tuhan, kami tak dapat menyembunyikan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila makan dan minum atau makanan-makanan yang ada dalam hidup kami, kami pandang sepele. Bila makanan kami hanya tersedia untuk diri kami sendiri, bahkan oleh karena mengejar makanan, kami melakukan yang jahat, membiarkan sesama mati kelaparan. Tuhan, selamatkanlah kami, agar pengampunan-Mu membawa kami pada kesediaan untuk berbagi makanan demi kehidupan milik Allah. Dengan begitulah kasih kami kepada Tuhan sungguh-sungguh kami wujud nyatakan. Dengarlah kami dan ampunilah kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita nyanyikan Kubege.
Umat beriman yang dikasihi Tuhan, Allah mendengarkan perendahan diri kita, pengakuan kita yang jujur di hadapannya, dan Ia menyatakan kepada kita pengharapan dan kehidupan baru. Pertama Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14a. Demikian bunyinya, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Saudara, berdasarkan pernyataan Alkitab ini, kami menyatakan kepada kita sekalian, Allah telah mengampuni dan menyelamatkan kita. Kita sambut dengan penuh sukacita pengampunan Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 468 bait 1 dan bait yang ketiga. Bersiap untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Karena itu, marilah kita berdoa. Kami akan meneruskan perjalanan bersama dengan Tuhan dalam hari-hari hidup yang akan kami jelang di waktu depan. Kami ingin terus mendengarkan pengajaran-pengajaran Alkitab, berita tentang kehidupanmu dan pengalaman umat beriman pada masa yang lalu, untuk terus membangkitkan, menghidupkan nyala kasih kami, supaya hidup yang Engkau beri bermakna dan kasih-Mu boleh diwujud nyatakan. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami dalam pemberitaan firman-Mu hari ini, agar firman-Mu boleh benar-benar menyapa kami sekalian, mendorong kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh komunitas beriman pada masa yang lalu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku sekalian, kita akan bersama mendengarkan bacaan pada minggu ini terambil dari Injil Lukas pasal 24.
ayat 36 sampai dengan ayat 49. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Saya membacakannya bagi kita sekalian. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak berdaging dan tulang, tidak ada tulang, tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian bagian Alkitab yang boleh kita baca dan renungkan bersama dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mendengar firman-Nya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Pada minggu ini saya membuat tema bagi khotbah ini, Tuhan ada dalam makanan. Saudara-saudari sekalian, makanan adalah pemandangan biasa karena setiap hari kita lihat. Minimal bagi mereka yang tidak mampu, 1 kali makan dalam sehari, 1 kali melihat makanan.
Tapi bagi mereka yang berkecukupan 2 atau 3 kali sehari makanan tersaji di meja, dilihat dan dinikmati. Saking biasanya pemandangan ini, kegiatan makan dan makanan itu sendiri menjadi hal sepele buat diri kita, buat hidup kita. Betul bukan? Kita tergoda untuk kemudian memandang makanan sebagai sesuatu yang remeh, perkara hidup sehari-hari, perkara dapur, perkara ruang makan, bukan sesuatu yang dianggap mulia. Tapi tahukah kita saudara-saudari bahwa tanpa makanan kita tidak hidup? Betul? Kita bakal mati kalau kita tidak makan dan minum. Nah, kalau bicara begini saudara-saudara, biasanya orang yang sangat rohani akan langsung komplain, atau warga jemaat akan komplain, tunggu dulu Ibu Pendeta. Loh, Alkitab kan bilang manusia bukan hidup dari roti saja. Tertera di Injil Lukas pasal 4 ayat 4, Matius 4 ayat 4. Dan itu Yesus sendiri yang mengatakannya. Sambungannya Ibu Bapak tidak perlu saya ucapkan secara utuh teks itu. Ibu Bapak sudah langsung ada di kepala masing-masing. Manusia bukan hidup dari roti saja. Pasti hafal semuanya. Tapi saya bilang, tunggu dulu. Mari kita periksa baik-baik. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Bapak. Setiap hari Anda makan makanan, apapun itu, entah dalam bentuk jagung, ubi, roti, nasi, ikan, daging, sayuran, tempe, dan seterusnya. Anda hidup? Betul? Oh, oke. Selanjutnya, apa itu firman? Kalau yang kita mengerti firman Allah itu hanyalah Alkitab atau kitab-kitab yang ada di Alkitab, maka tanya saya kepada Ibu Bapak selanjutnya, apakah Bapak Ibu baca Alkitab setiap hari? Saya mengaku kepada Ibu Bapak, saya tidak bersentuhan dengan teks Alkitab setiap hari. Tapi apakah Anda hidup? Saya hidup, walaupun saya tidak membaca teks Alkitab sehari-hari. Karena saya hidup, makanya saya masih bisa berbicara sekarang ini di hadapan Ibu Bapak. Nah, kalau begitu, apa yang Lukas catat di dalam pasal 4 ayat 4 itu tentang perkataan Yesus, apakah itu benar? Oh, saya yakin seyakin-yakinnya itu benar, saudara-saudara. Nah, lalu bagaimana? Apakah saya tidak konsisten? Tidak makan nasi, pasti mati. Tidak baca Alkitab, tetap hidup. Nah, lalu bagaimana ini? Iya, saya memahami firman itu adalah melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah berbuat baik. Kehendak Allah itu adalah berbagi makanan. Kehendak Allah itu adalah memperhatikan yang lemah. Kehendak Allah itu adalah menolong yang tidak berdaya, dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak melakukan semua itu, kehendak Allah itu, pastilah kita mati. Tapi apa hubungannya dengan cerita penampakan Yesus hari ini dalam bacaan kita? Saya menjawab, oh tentu ada, saudara-saudara. Mari kita lihat. Makanan adalah salah satu topik yang muncul beberapa kali dalam tulisan Lukas ketika ia bercerita tentang kisah penampakan Yesus.
Saudara-saudara, menurut versi Lukas hanya menyajikan 2 kali Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang ada pada waktu itu setelah ia bangkit dari kematian. Dan pada kedua cerita itu selalu ada tentang makanan, saudara. Mari kita periksa ayat yang ke-30 dari Injil Lukas pasal 24. Waktu ia duduk makan dengan mereka, perhatikan itu. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Itu yang pertama, peristiwa penampakan yang pertama. Selanjutnya saudara-saudara, pada bacaan kita yang merupakan penampakan kedua, ayat 41 mengatakan begini. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Selanjutnya ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ayat 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara-saudara, kenyataan ini adalah sesuatu yang menarik untuk direnungkan. Mari kita pelajari lebih jauh. Saudara-saudari sekalian, menurut para ahli, salah satu tema yang menonjol dalam Injil Lukas adalah Yesus sahabat bagi orang miskin. Kata miskin, saudara-saudara, lebih dekat dan secara real menggambarkan mereka yang tidak punya makan dan minum. Kata miskin itu adalah orang yang tidak punya sesuatu yang bisa menghidupkan dia. Rumah pun, saudara-saudara, adalah kebutuhan berikutnya setelah makanan, sebagai kebutuhan mendasar. Lukas 4 yang saya singgung di awal khotbah tadi, ada tentang makanan, yakni roti. Yesus mengatakan pada Lukas 4 ayat 4, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari perkataan Allah. Tetapi saudara-saudara, perikop itu langsung dilanjutkan oleh Lukas dengan Yesus mengajar di bait Allah dalam pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 30. Mari saudara-saudara, itulah peristiwa pertama kali menurut Lukas Yesus mengajar di kalangan orang banyak. Mari kita periksa Injil Lukas pasal 4. Setelah dicobai di padang gurun, dalam pencobaan itu Yesus mengatakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Versi Lukas tidak dilanjutkan dengan pernyataan seperti Injil Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi pada ayat 18, saudara-saudara, ketika Yesus mengumumkan tentang dirinya, dia mulai dengan mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tidak tanggung-tanggung, saudara. Lukas langsung masuk pada inti dari tugas Yesus, menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin. Kelompok pertama yang akan menerima kabar baik adalah mereka yang tidak berpunya. Saudara-saudari sekalian, kalau kita amati sepintas, sepertinya ada tabrakan antara apa yang dikatakan pada ayat 4 dalam Injil Lukas pasal 4 dan apa yang ditulis pada ayat yang ke-18. Tetapi supaya kita dapat memahami kedua ayat ini, maka keadaan pembaca Injil Lukas perlu kita ketahui. Pada hari Minggu tanggal 12 yang lalu,
Saya sudah mengulas buat kita bahwa para pembaca Injil Lukas sedang dilanda wabah kelaparan. Banyak orang mati karena wabah itu. Tapi juga saudara-saudara, dalam jemaat yang dilayani Lukas masih ada kelompok orang kaya. Sehingga pesan dalam ayat 4 kita terima sebagai dorongan kepada mereka yang kaya, yang punya makanan, untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan apa saudara-saudara? Pencobaan untuk mempertahankan kekayaan bagi diri sendiri. Lukas membangun kesadaran bahwa kamu tidak akan miskin kalau kamu berbagi. Sebab firman Allah berkuasa memelihara kamu. Kaum miskin, kaum papa yang tidak berdaya, perlu menerima kabar baik lewat berbagi makanan, seperti yang dikatakan oleh Yesus pada ayat yang ke-18. Saudara-saudara, lalu kemudian kita lihat bacaan kita. Injil Lukas pasal 24. Ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid, mereka dalam ketakutan, mereka tidak berbuat apa-apa bagi orang lain. Tapi Yesus datang di tengah mereka dan menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Ucapan berkat damai sejahtera ini saudara-saudari dipandang oleh orang-orang Kristiani pada abad pertama bukan hanya sebatas pernyataan bahwa Allah hadir, tetapi dorongan untuk pergi dan menyatakan. Karena itu ia mulai dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ketakutan tidak boleh mengurung kamu di dalam rumah ini, tetapi pergi dan menyatakan kepada orang lain tentang kasih Allah. Ketika mereka terkejut, mereka diminta oleh Yesus untuk melihat realitas yang ada di hadapan mereka, untuk menyentuh tubuhnya, meyakinkan mereka bahwa Dia itu Yesus yang ada di tengah mereka. Lalu kemudian Dia mengambil makanan. Peristiwa makanan adalah peristiwa yang dipakai oleh Yesus untuk menolong para murid menghayati perjumpaan dengan Allah. Lalu lihat saudara-saudara, setelah makan ikan goreng yang dikasih oleh para murid, Yesus bergerak dan menyatakan bahwa semua yang telah tertulis di kitab para nabi, kitab Mazmur, Taurat Musa telah digenapi oleh Yesus. Apa intinya Taurat Musa? Apa intinya kitab para nabi? Apa inti kitab Mazmur, saudara-saudara? Menyatakan bahwa Yesus itu datang untuk menyatakan yang benar kepada manusia. Ia datang dari Allah. Dan karena itu, walaupun ia mati, ia dibangkitkan oleh Allah untuk menyatakan kebenaran tidak pernah dapat dikalahkan oleh kejahatan. Setelah menyatakan itu semua, Dia mengutus mereka, katanya, Dia menyatakan bahwa maksud kehadiran Dia adalah ayat 46 dan seterusnya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, perhatikan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Berita tentang apa saudara-saudara? Berita tentang pertobatan. Pertobatan apa saudara-saudara? Pertobatan dari sikap mencintai hidup berlebihan. Pertobatan untuk hidup bagi diri sendiri. Pertobatan untuk menuju kepada bukan sekedar berkata-kata tentang Allah, melainkan mewujudkan tindakan konkret. Agama Yahudi telah begitu lama berdiri dengan megah, merumuskan ajaran-ajaran tentang Allah. Tetapi Yesus datang dan mengatakan, ajaran itu tidak sekedar menjadi perkataan, melainkan menjadi aksi nyata saudara-saudara.
Kembali Lukas mengingatkan, kaum miskin, kaum papa yang tidak berdaya perlu menerima kabar baik, perlu menerima dampak dari pertobatan orang-orang pada waktu itu. Dan mereka tergerak untuk kemudian berbagi melewati masa yang sulit. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, mari kita perhatikan. Kalau hanya Lukas dan komunitasnya yang punya roti, yang punya makanan, bisa langsung berbagi, itu pasti dapat menolong. Mereka mengumpulkan bantuan menurut versi Kisah Para Rasul 11 untuk menolong bukan saja komunitas mereka, melainkan mengirimkan bantuan itu ke teman-teman yang ada di Yerusalem, yang ada di Yudea. Mereka bisa menolong orang yang ada di jarak dekat, tapi juga jarak yang jauh. Nah, Lukas ingin menulis, saudara-saudara, menuliskan semuanya itu supaya apa? Supaya mengajarkan semangat berbagi seperti yang Allah kehendaki, untuk menggerakkan banyak orang di berbagai tempat untuk melakukannya, dan orang bisa hidup, bisa makan, saudara-saudara. Karena itu Injil Lukas sedang menyapa kita sekarang ini. Penampakan diri Yesus yang menggunakan makanan dalam Injil Lukas bukan hal remeh-temeh, tapi adalah substansi dari Injil, saudara-saudara. Makan dan minum membuat orang sadar akan kehadiran Allah. Mari menggerakkan kita untuk juga melakukan hal yang sama, supaya orang makan dan hidup. Yang kedua, saudara-saudara, makanan adalah medan perjumpaan antara Allah dengan manusia, atau dalam bahasa iman, bahasa rumusan iman yang ditulis oleh gereja, bahasa teologi. Makanan adalah meja perayaan manusia dan Allah. Itulah yang diperagakan oleh Yesus menurut versi Injil Lukas. 2 kali penampakan dirinya kepada mereka. Para murid diteguhkan bahwa memang orang yang di depan mereka adalah Yesus melalui makanan, saudara. Dan tentu hal ini menjadi sangat penting. Mereka yang sedang dihantam wabah kelaparan, mereka yang sedang dihantam ketidakberdayaan, usaha-usaha kita anjlok, perekonomian kita menurun dengan drastis. Di tengah situasi demikian, warta tentang Yesus paling relevan hadir dalam bentuk makanan. Hari-hari di mana wabah corona melanda kita, kita hanya butuh makanan, kita hanya butuh udara, saudara-saudara, untuk hidup. Tidak ada yang lain. Mari kita lihat beberapa gambar berikut ini. Ini digerakkan oleh kesadaran bahwa makanan bukan soal remeh-temeh. Ini mungkin terlalu kecil gambarnya, tapi gambar ini saya ambil dari postingan teman saya, Pendeta Retno Rati di GKJ Manahan. Mereka menyiapkan paket makanan untuk sahabat. Apakah Pendeta Retno tidak memandang Alkitab atau firman sebagai sesuatu yang penting? Gambar berikutnya, ini adalah dari Posko Diakonia GKS Waingapu. Apakah kami tidak peduli tentang berita Alkitab yang harus disampaikan? Apakah kami menentang perkataan Yesus bahwa manusia bukan hidup dari roti saja? Tidak, saudara-saudara. Kami tidak ada dalam posisi itu. Gereja sedang mewujudkan perjumpaan antara Allah dengan manusia melalui makanan. Sebab di wabah ini kita tidak butuh mobil, saudara. Kita bisa hidup tanpa mobil.
Kita bisa hidup tanpa AC, kita bisa hidup tanpa kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi mari realistis, kita tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melakukan sesuatu yang penting sekarang ini. Saking pentingnya bagi Yesus, dia minta makanan kepada mereka, saudara. Saking pentingnya makanan bagi kita, cukup berbagi sepiring makanan dengan orang lain. Hari ini itu penting, saudara. Saya ingin menulis di Facebook dengan mengatakan, sepiring nasi yang kita antar menerobos bahaya terpapar virus corona jauh lebih agung nilainya daripada seremonial dalam gedung ibadah tanpa makna, saudara. Saya perlu menegaskan itu. Tidak, Yesus tidak mengajarkan kita demikian. Yesus mengumumkan kepada kita, makanan itu adalah tanda kehadiran Allah. Jangan pernah menganggap itu remeh. Kalau Anda anggap remeh, tidak usah makan dan pasti Anda akan mati. Hal yang ketiga, mari saya ingin gambar Alkitab dan makanan diperhadapkan kepada kita. Ada gambar Alkitab? Bukan. Saudara bisa membayangkan gambar Alkitab. Taruhlah Alkitab di muka saudara dan taruh makanan. Saya ingin saudara menjawab dengan jujur. Manakah yang membuat Anda cepat bereaksi? Alkitab atau makanan? Tolong jawab dengan jujur. Mari saya perjelas maksud saya ini, saudara. Firman Allah tanpa makanan tidak dapat secara utuh dipahami oleh manusia. Alkitab tanpa makanan tidak akan dapat secara utuh maknanya dipahami oleh manusia. Sebaliknya, makanan tanpa digerakkan oleh firman Allah akan mudah digunakan untuk hal-hal yang jahat. Jadi bagaimana, saudara-saudara? Khotbah minggu ini mendorong kita untuk pilihlah berbagi makanan digerakkan oleh firman Allah. Pilihlah membagi kepada orang lain supaya mereka berdebar-debar karena menyaksikan Allah hadir dalam makanan itu untuk kehidupan mereka. Pergilah, bagi makanan itu. Sebab nats pembimbing kita mengatakan, kalau engkau melihat saudaramu yang tidak memiliki harta duniawi, kalau engkau tidak melayaninya, intinya demikian, maka bagaimana mungkin kasih ada di dalam diri? Mari kita lihat pertama Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saya ingin mendorong warga jemaat Waingapu. Saya ingin mendorong warga Sumba Timur atau warga Sumba, bahkan kita semua dimanapun berada, untuk berbagi makanan. Sebab makanan adalah tanda kehadiran Allah. Tuhan ada dalam makanan itu. Sebab melalui makananlah
kita hidup. Ada para relawan yang ada di sekitar kita. Ada para medis yang sebenarnya ketika merawat pasien corona tidak perlu keluar dari rumah sakit untuk mencari makan. Tapi kalau mereka kelaparan, saya menyatakan sungguh malang nasib kita. Sebab kita tidak bersedia untuk mewujudkan kehadiran Allah melalui makanan. Berbagilah agar orang lain hidup dan menerima kehadiran Allah. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Dalam persekutuan dengan semua umat beriman di segala waktu dan tempat, marilah dengan sungguh-sungguh, dengan hati dan dengan mulut kita menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari sekalian, kita akan masuk dalam doa syukur, doa syafaat. Dan di dalam doa ini kita akan mengucap syukur tentu untuk semua yang merayakan kebahagiaan, tetapi secara khusus ada beberapa orang yang kami tahu persis mereka merayakan ulang tahun. Bapak Welem Wadubunga, selamat ulang tahun Bapak. Ibu Mince Laitari juga selamat berulang tahun hari kemarin. Dan Nona Tessa Kaho hari ini berulang tahun. Semua yang merayakan kebahagiaan kami turut berbahagia. Mari kita juga akan mendukung keluarga Ibu Ita Kambahumba yang mengalami kedukaan karena anaknya meninggal kemarin sore. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, sumber kehidupan, terpujilah nama-Mu karena pekerjaan-Mu terus berlangsung di tengah hidup kami yang kami hayati terus-menerus. Hari ini Engkau menyapa kami dengan berita dari Alkitab, firman Allah yang meneguhkan kami untuk mewujud nyatakan kehadiran Allah melalui berbagi makanan. Makanan bukan hal sepele, melainkan makanan adalah tanda perayaan dari kehadiran Tuhan. Doronglah kami untuk tidak sekedar mendengar firman-Mu, tetapi melakukannya. Ada banyak orang yang membutuhkan makan dan minum, baik itu yang ada di pelosok-pelosok negeri, baik itu yang menderita bangkrut karena ekonomi, yang usaha-usahanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, tukang ojek, nelayan, mereka yang berdagang, mereka yang tidak punya apa-apa, para relawan COVID, para medis. Kiranya kami boleh berbagi sepiring nasi kami untuk mereka, supaya mereka hidup sama seperti kami hidup, karena pemberian Allah yang ada di hidup kami. Kami ingin menaikkan syukur kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk pengalaman hidup kuat bersama melewati masa yang sulit ini. Kami tidak tahu sampai kapan perjalanan sulit ini kami tempuh. Tetapi yang kami yakini,
sepanjang ada firman Allah yang menggerakkan kami, sepanjang itu kehidupan akan terus bertahan. Kami mengucap syukur untuk mereka yang merayakan kebahagiaan. Dengarkanlah ucapan syukur kami bersama ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ulang tahun yang boleh dirayakan oleh Bapak Willem Wadubunga, oleh Ibu kekasih kami Usi Mince Laitari, juga untuk Nona Tessa berusia ulang tahun yang ke-20 hari ini. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Allah yang begitu mulia dalam hidup mereka. Kiranya dengan kesadaran bahwa hidup adalah anugerah Allah, mereka terdorong untuk membuat hidup itu bermakna. Bermakna di tengah keluarga, bermakna bagi diri mereka sendiri berhadapan dengan Allah, bermakna bagi masyarakat, bagi orang lain yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa supaya dengan hikmat Tuhan, mereka terus-menerus dapat melakukan hal-hal yang konkret sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Mereka boleh meraih harapan-harapan mereka melalui usaha dan kerja keras, melalui belajar dan proses hidup tahap demi tahap. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin mengucap syukur untuk kekuatan sukacita yang Engkau karuniakan kepada para dokter, para medis yang merawat orang-orang sakit. Tuhan, tolong mereka agar mereka juga dapat mempersembahkan karya yang terbaik. Di tengah kegelisahan dan ketakutan, di tengah ancaman terhadap kehidupan, mereka tetap berkarya. Kami juga ingin berdoa bagi setiap keluarga. Tuhan, tolonglah mereka agar kehidupan bersama, tinggal di rumah bersama-sama, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah, boleh betul melahirkan persekutuan keluarga yang hangat, yang akrab, lebih mengenal kekurangan dan keterbatasan, bahkan kelebihan masing-masing pihak, masing-masing anggota keluarga, dan mereka saling menopang melewati kesulitan-kesulitan hidup, merayakan kebahagiaan-kebahagiaan hidup bersama. Kami ingin berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut umur. Tuhan, berkati mereka, beri kekuatan dan penghiburan kepada mereka melalui kehadiran anak-anak, keluarga yang ada di sekitar mereka. Kami mau berdoa bagi mereka yang berduka, entah itu karena korban corona ataupun sakit yang lain. Kami percaya bahwa mereka juga didampingi oleh Allah melalui berbagai cara, kehadiran sesama dan keluarga di sekitar mereka. Secara khusus kami ingin berdoa buat saudara kekasih kami, Ibu Ita dan suami yang mengalami kedukaan kemarin. Kiranya dalam persekutuan dengan keluarga mereka boleh mengalami penghiburan, dan melalui pelayanan gereja mereka terus ditopang dalam perjalanan beriman. Kedukaan itu mereka lewati. Mereka menghayati anak mereka telah melanjutkan perjalanan hidup dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi semua pihak yang berjuang untuk mengatasi masa sulit pandemi corona. Entahkah itu lembaga sosial, entahkah itu lembaga pemerintah, entahkah juga itu lembaga gereja. Tuhan, kiranya kami semua bersatu padu untuk melawan kondisi ini, untuk bertahan dan saling melindungi, saling menyelamatkan satu dengan yang lainnya. Kiranya kami saling mendorong untuk mengingatkan, menggunakan masker apabila keluar rumah, mengikuti protap-protap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan para medis. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami
Tuhan lengkapi mereka dengan kekuatan untuk dapat melindungi segenap masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Tim-tim pelayanan Tuhan berkati, supaya spirit untuk menyatakan kehadiran Tuhan benar-benar ada di situ. Jauhkanlah kami dari pementingan diri sendiri, bergerak untuk mengasihi dan melayani orang lain. Kami percaya bahwa sepanjang minggu ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami. Cukupkanlah makan dan minum kami melalui kesediaan kami berbagi satu dengan yang lainnya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, persembahan kita hari ini adalah persembahan yang juga semoga dapat dikelola oleh gereja untuk mengantarkan makan dan minum bagi siapapun yang membutuhkannya. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 282, bait 3 dan bait 6. Saudara, ibadah kita kini telah usai dan tiba saatnya kita untuk menyatakan kehadiran Allah lewat tindakan kita. Pergilah, bawalah makananmu bagi sesama, agar mereka bersyukur karena Ia hadir di tengah kehidupan mereka. Mari, terimalah berkat Allah. Allah sumber kehidupan, mengaruniakan kekuatan, rahmat, dan damai sejahtera bagi kamu sekalian, agar berita tentang kasih Yesus dapat kamu wujudkan dalam tindakan berbagi. Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya.